Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan penjelasan mengenai penyelenggaraan penyuluhan. Nah, nanti untuk setiap kelompoknya diusahakan untuk membuat sebuah rancangan atau sebuah rencana pelaksanaan penyuluhan. Seperti yang pernah dikemukakan pada minggu atau pada pertemuan sebelumnya, sebelum UTS. Baiklah, saya akan mulai saja. Nah, penyelenggaraan penyuluhan ini perlu untuk dilakukan. Hal ini dikarenakan adanya tuntutan untuk peningkatan mutu pemakaian bahasa Indonesia, baik secara lisan maupun secara tertulis, sehingga perlu dilaksanakan secara terarah dan juga terencana. Kemudian juga sejalan dengan upaya pembakuan bahasa tentunya, bahasa Indonesia. Nah, kemudian juga yang kedua adalah masyarakat pemakai bahasa, terutama para karyawan, instansi pemerintah atau swasta, dalam kegiatan sehari-hari selalu berkomunikasi resmi dalam bahasa tulis. Tentunya perlu untuk perlu untuk dibina bahasanya seperti itu. Kemudian ada juga yang ketiga adalah masyarakat Indonesia itu, seperti yang kita ketahui, masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majemuk, menyebabkan masyarakatnya memiliki dua bahasa atau dwi bahasawan, atau malah bisa juga disebut sebagai multilingual kalau misalnya menguasai lebih dari dua bahasa. Kemudian juga yang keempat, kalau kita lihat, para pemimpin begitu ya, baik formal ataupun non formal, kemudian baik pemimpin lokal maupun pemimpin nasional, ini tentunya perlu menguasai bahasa Indonesia yang baik dan benar, agar ia menjadi anutan bagi para masyarakat atau bagi para pengguna bahasa yang lainnya. Kemudian juga setiap pesan yang disampaikan, setiap perintah, kemudian keluhan, keinginan yang disampaikan dapat dipahami oleh orang banyak gitu ya, oleh orang yang dipimpinnya itu dengan baik gitu. Selanjutnya, penyuluhan bahasa Indonesia perlu dilaksanakan atau perlu diselenggarakan agar para peserta dapat meningkatkan kemahiran. Nah, ini yang paling utama ya, meningkatkan kemahiran dan keterampilannya dalam bahasa Indonesia. Sasaran penyuluhan ini tentu saja perlu ditentukan. Sasaran penyuluhan kita itu siapa gitu. Kalau dilihat di sini ada sasaran penyuluhan bahasa Indonesia ini. Yang pertama adalah bisa saja karyawan instansi pemerintah atau swasta, para pejabat pemerintah, para guru bahasa dan guru non bahasa, baik di SMP maupun SMA, ataupun juga bisa sebenarnya di sekolah dasar. Kemudian juga ada para sekretaris, karena memang kan para sekretaris ini bertugas mengenai administrasi, kemudian juga persuratan seperti itu ya. Selanjutnya juga ada para wartawan, tentu saja ini juga harus dibina bahasa Indonesia yang baik dan benarnya, karena menurut para ahli, ada ahli yang mengatakan bahwa surat kabar ini salah satu media dalam pembinaan bahasa masyarakat. Kemudian juga ada pihak yang lain yang memang membutuhkan pembinaan bahasa. Jadi bisa saja ada yang meminta untuk dibina mengenai penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Seperti itu. Nah, pelaksanaan penyuluhan tentu saja memerlukan teknik penyuluhan. Ada beberapa teknik penyuluhan di sini. Yang pertama adalah teknik menyegarkan ingatan peserta. Jadi di sini para penyuluh, ya Anda sebagai penyuluh nanti menggunakan teknik menyegarkan ingatan para pesuluh. Pesuluh itu adalah orang yang diberikan penyuluhan. Nah, misalnya ketika Anda membahas mengenai ejaan, pemakaian huruf, maka penyuluh mengajak para pesuluh untuk melihat kenyataan yang ada di sekitarnya terlebih dahulu. Kemudian juga ia dapat menunjukkan contoh apakah kenyataan itu sudah benar atau belum, seperti itu. Selanjutnya juga diharapkan dari pembicaraan yang dilakukan tersebut atau dari contoh yang dilakukan tersebut, nanti pembicara atau
peserta atau pesuluh itu bisa menyadari bahwa selama ini bahasa yang dia gunakan apakah sudah benar atau tidak, seperti itu. Jadi apakah ada kesalahan, banyak kesalahan, atau sudah tepat, begitu ya. Kemudian ada juga teknik yang lain seperti teknik mengaktifkan peserta. Nah, teknik mengaktifkan peserta ini lebih kepada penyuluh tidak hanya semata-mata bertindak sebagai narasumber, begitu ya. Juru penerang itu maksudnya narasumber, tetapi juga ia harus mengikut sertakan secara aktif seluruh peserta. Artinya ada komunikasi dua arah, bukan hanya sekadar memberikan materi, tetapi juga ada komunikasi dua arah antara peserta dengan si penyuluh, begitu ya, antara pesuluh dengan penyuluh. Nah, bagaimana cara mengaktifkannya? Tentu saja harus diberikan kesempatan, ada diskusi atau tanya jawab, kemudian juga mungkin ada permainan jika memang sasarannya adalah tingkat dasar ataupun yang lainnya, disesuaikan saja permainannya ya. Sebenarnya untuk tingkat atas pun bisa saja ada permainan, tapi ya memang disesuaikan dengan materi ataupun disesuaikan dengan tingkat pesuluh, gitu ya, tingkat kognitif pesuluh. Kemudian juga ada teknik meyakinkan peserta. Nah, teknik ini bisa digunakan oleh penyuluh. Di dalam teknik ini berarti penyuluh itu harus benar-benar mengaktifkan atau harus benar-benar mengikut sertakan pesuluh. Jadi ikut serta dalam misalnya mencari bahan, kemudian juga mencari kesalahan atau ikut dalam memperbaiki kesalahan yang ada. Lebih kepada mungkin teknik seperti teknik grup investigasi, inquiry, seperti itu ya. Kemudian ada metode penyajiannya. Nah, metode penyajian yang digunakan diusahakan bervariasi. Jadi tidak hanya sekadar berceramah atau memberikan informasi saja, tetapi juga harus bisa memberikan feedback atau umpan balik bagi para pesuluh. Jadi supaya kita mengetahui, begitu kan. Penyuluhan ini kan tujuannya adalah untuk memberikan keterampilan atau untuk mengetahui sejauh mana sih keterampilan berbahasa dari si pesuluh, gitu. Maka harus ada umpan balik dari pesuluh tersebut untuk dibahas oleh penyuluh. Kemudian kita lihat di sini metode penyajiannya ini bisa dilakukan dengan metode ceramah 30% metode ceramah ya. Kemudian ada metode tanya jawab bisa sekitar 10%. Angka ini sebenarnya tidak mutlak, bisa tergantung kondisi, tetapi diusahakan memang untuk metode ceramahnya tidak terlalu besar, gitu. Jadi difokuskan ke diskusi atau bertukar pikiran dan pelatihan. Nah, untuk yang pelatihan ini 50% ini adalah angka yang mutlak ya, harus lebih besar dibanding dengan yang lain. Karena memang pembinaan ini adalah pelatihan, gitu ya. Nah, kemudian metode ceramah tentu Anda gunakan ketika Anda memberikan atau menginformasikan mengenai penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sementara untuk ketika menyampaikan teori itu tentu saja bisa dijadikan sebagai dasar dalam menyelesaikan masalah atau memahami bahan pelatihan bagi si pesuluh. Selanjutnya metode tanya jawab. Metode tanya jawab ini digunakan oleh penyuluh ketika semua bahan sajiannya telah ditampilkan atau telah dijelaskan, gitu ya. Kemudian juga jika ada yang tidak dipahami biasanya penyuluh akan memberikan kesempatan untuk pesuluh bertanya. Kemudian metode diskusi. Nah, ini berbeda dengan tanya jawab karena diskusi ini bertukar pikiran. Artinya ketika misalnya ada hal yang memang temuan dari pesuluh dan ada hal yang mengganjal dari pesuluh, itu disampaikan untuk didiskusikan. Atau misalnya pesuluh menanyakan mengenai permasalahan-permasalahan yang tidak berkaitan dengan materi tapi masih berkaitan dengan penggunaan bahasa Indonesia. Nah, untuk dipecahkan bersama-sama permasalahan tersebut, nah itu disebut dengan diskusi. Lalu metode pelatihan ini tentu saja disiapkan oleh si penyuluh ya. Jadi misalnya apakah nanti diberikan penugasan
itu pesuluh tersebut, atau misalnya diberikan kuis, permainan tadi begitu kan. Nah, permainan-permainan yang dilakukan juga harus bermakna. Artinya bermakna di sini adalah berkenaan dengan teori atau berkenaan dengan pemahaman yang harus diperoleh pesuluh gitu dari hasil penyuluhan tentang bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, materi penyuluhan ada beberapa macam. Saya sudah pernah membagikan juga buku seri penyuluhannya dari Kemendikbud ya. Itu bisa Anda gunakan sebagai referensi. Nah, untuk materi penyuluhannya bisa berkenaan dengan ejaan bahasa Indonesia. Nah, ejaan bahasa Indonesia ini tentu saja banyak sekali poin-poinnya atau banyak sekali materi mengenai ejaan bahasa. Tidak perlu seluruhnya Anda sampaikan mengenai ejaan bahasa ini. Tentu saja hal yang penting saja yang ingin disampaikan yang mana begitu, atau poin yang mana sih yang memang dibutuhkan oleh pesuluh atau yang memang hasil observasi Anda lakukan gitu ya. Apa sih kebanyakan kesalahan masyarakat di dalam ejaan bahasa Indonesia. Nah, kemudian di sini kan ada beberapa contoh seperti vokal, huruf vokal konsonan, kemudian juga ada kata dasar, kata berimbuhan, kata turunan dan sebagainya. Nah, mohon nanti difokuskan saja yang mana. Sama dengan diksi pun begitu. Lalu ada kalimat pun juga kalimat juga kan umum ya. Ada kalimat efektif, ada kalimat lengkap, tunggal dan sebagainya. Itu pun juga disesuaikan dengan kebutuhan penyuluhan dan kebutuhan si pesuluh tentunya. Selanjutnya ada paragraf, ada penulisan laporan, ada istilah-istilah. Nah, biasanya kan banyak istilah asing sekarang ya saat ini yang sering digunakan oleh masyarakat, mungkin yang perlu dibina atau yang perlu diberikan penyuluhan seperti itu ya. Nah, itu mengenai pedoman pelaksanaan penyuluhan. Nah, adapun nanti untuk pelaksanaannya seperti yang direncanakan, pelaksanaan itu kan sekitar bulan Maret ya, minggu sekitar tanggal 22 sampai 30 Maret. Akan tetapi saya kira saya bisa perpanjang untuk pelaksanaannya sampai ke minggu pertama bulan April. Jadi silakan dimanfaatkan waktunya untuk pelaksanaan tersebut. Nah, selanjutnya ada materi atau rekaman penjelasan mengenai penyusunan laporan hasil pembinaan. Nah, untuk metode atau untuk pedoman penyuluhan ini, silakan nanti Anda buat rencana atau rancangan penyuluhannya. Nanti Anda unggah di Google Classroom hasilnya, mulai dari waktu pelaksanaan, metodenya, kemudian juga sasarannya, tempat, waktu, kemudian juga materi yang akan disampaikan, seperti itu ya. Baik, itu saja untuk rekaman yang pertama yang saya jelaskan. Selanjutnya nanti akan saya jelaskan mengenai laporan pembinaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.